Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman semuanya yang mungkin melihat video ini. Kembali lagi di manajemen virtual learning. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas terkait dengan ujian tengah semester manajemen keuangan. Oke, next. Oke, untuk soal manajemen keuangan, UTS manajemen keuangan ini terdiri dari 8 soal. Dan soal nomor pertama ini berbicara terkait apakah tujuan memaksimumkan kekayaan pemilik atau memaksimumkan nilai perusahaan sama dengan memaksimumkan laba per saham. Jelaskan contoh perhitungannya. Oke, langsung kita masuk ke jawabannya. Oke, berkaitan dengan memaksimumkan nilai perusahaan atau memaksimumkan kekayaan pemilik saham, itu berbeda dengan memaksimumkan laba per saham. Karena pertama, kenapa? Jika kita melihat dari nilai perusahaan, indikator dari nilai perusahaan sendiri adalah um, harga saham suatu perusahaan di pasar. Itu indikatornya. Maka memaksimalkan nilai perusahaan dicerminkan dari meningkatnya harga saham suatu perusahaan di pasar atau indikatornya itu adalah saham tersebut. Jadi kemakmuran pemegang saham ini dapat dilakukan melalui adanya kebijakan dividen. Kebijakan dividen ini antara biasanya perusahaan ini melakukan RUPS, rapat umum pemegang saham, yang di mana itu menghasilkan adanya kebijakan-kebijakan terkait pendanaan dan juga kebijakan terkait ini laba yang telah kita hasilkan ini sebaiknya jadi retain earning atau laba yang nanti digunakan untuk kebutuhan arus kas operasi di tahun selanjutnya atau dibagikan menjadi dividen untuk para pemegang saham. Dan selain itu adalah untuk meningkatkan kemakmuran pemegang saham, bisa juga melalui capital gain di pasar. Capital gain itu apa sih? Oke, kita langsung masuk ke example-nya. Ketika investor A memiliki 10 lot saham BBCA pada tanggal 7 Juli 2022 di harga pasar 6.515, kemudian pada tanggal 30 September 2022 saham BBCA berada pada level harga 8.550. Pada situasi ini, investor A memiliki keuntungan dari selisih harga atau yang bisa disebut capital gain antara tanggal 7 Juli sampai 30 September. Nah, jadi situasi seperti inilah yang memberikan adanya peningkatan kekayaan pada pemilik pemegang saham. Jadi, berbeda dengan, laba per saham. Laba per lembar saham ini biasa disebut EPS ya. Kalau EPS ini adalah indikatornya ini adalah laba. Ketika EPS ini meningkat, maka hal pertama yang harus ditingkatkan itu adalah laba. Sedangkan kalau misalnya kita berbicara laba, maka kita itu nggak memperhatikan adanya waktu dan juga lama keuntungan yang diharapkan. Karena orientasi laba ini, bukan seperti harga saham yang bergerak tiap, tiap tiap harinya selama pasar itu terbuka. Dan juga untuk EPS sendiri atau laba per saham ini, dia ini nggak mempertimbangkan resiko yang ada atau ketidakpastian dari keuntungan di masa yang akan datang. Contohnya ketika suatu pertumbuhan ini diprediksikan akan turun tahun 2023 misalnya akan turun sekitar 10%, maka hal yang akan terjadi adalah laba bersih ini akan turun dan akan menyebabkan, kepemilikan, maksimumkan laba per lembar sahamnya ini juga akan turun, jadi nggak bisa memaksimumkan laba per lembar saham. Sedangkan kalau misalnya nilai perusahaan ini atau harga saham indikatornya, ketika misalnya suatu laporan keuangan jelek, namun didukung dengan adanya, sentimen seperti economic update dan juga kebijakan-kebijakan lain yang mendukung adanya harga, suatu perusahaan di pasar, maka harga terus akan bergerak. Sedangkan harga ini dibentuk berdasarkan adanya supply dan demand di pasar. Jadi conclusion-nya adalah memaksimumkan nilai perusahaan itu tidak sama dengan memaksimumkan laba per lembar saham. Oke, kita next. Soal nomor 2. Mengapa tidak semua rasio keuangan harus digunakan ketika melakukan analisis terhadap suatu perusahaan? Sertakan dengan contoh konkretnya. Oke, yang pertama kalau kalian harus ketahui dari soalnya sendiri adalah membahas tentang rasio keuangan. Kalau misalnya kalian mau tahu ini kira-kira tuh harus dipakai apa enggak, kalian tuh harus tahu rasio keuangan tuh ada apa aja sih. Rasio keuangan itu kurang lebih ada 5 umumnya. Pertama, rasio profitabilitas, yang di mana rasio profitabilitas ini, rasionya ini ada net profit margin, return of asset, return of equity, OPM, EBIT margin, dan mungkin ada juga kayak EBITDA. Kemudian rasio likuiditas ini, current ratio, cash ratio, quick ratio, dan net working capital. Oke, sebelumnya rasio profitabilitas itu adalah rasio yang bagaimana kita sebagai analis ini mengukur tingkat pertumbuhan, keuntungan suatu perusahaan. Apakah kita bisa ngelihat tuh kayak keuntungan tuh, perusahaan ini untung apa enggak sih dari rasio ini, gitu. Jadi NPM, ROA ini untuk ngelihat kayak ini perusahaan kinerja keuangannya kayak gimana sih, kinerja keuangan dalam menghasilkan keuntungan kayak gimana. Sedangkan untuk rasio likuiditas ini berdasarkan namanya liquid, kita itu harus tahu gimana caranya kita melihat perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya. Nah, rasio yang bisa digunakan itu ada apa aja.
ada current ratio, cash ratio, quick ratio, dan juga net working capital. Kemudian yang selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini kurang lebih sama dengan rasio likuiditas, yang di mana rasio solvabilitas ini adalah untuk memenuhi kewajiban atau melunasi kewajiban jangka panjangnya. Kalau likuiditas ini jangka pendek, solvabilitas ini jangka panjang. Nah, ada apa aja sih rasio yang bisa dipakai? Ada debt to equity ratio atau DER, ada juga debt to asset ratio, dan juga ada interest coverage. Ada juga debt ratio. Intinya yang berkaitan dengan gimana caranya perusahaan ini tuh bayar utang jangka panjangnya, entah pakai equity ataupun pakai aset, ataupun juga bahkan ada hal-hal yang lain yang bisa digunakan untuk membayar utang jangka panjangnya. Kemudian ada rasio aktivitas. Aktivitas ini adalah biasanya ini terkait dengan efisien dan efektifnya perusahaan untuk mengukur efisien dan efektifnya perusahaan. Rasio yang bisa dapat digunakan adalah ada TATO, total asset turnover, inventory turnover, receivable turnover, ada receivable days, inventory days, dan lain-lainnya gitu. Intinya kita ngeliat gimana sih perputaran dari aset atau asetnya lah perusahaan ini kayak gimana. Yang kedua, yang terakhir ini adalah rasio pasar. Rasio pasar ini adalah biasanya ini adalah cerminannya ini, indikatornya ini harga saham. Semuanya ini berkaitan dengan harga saham pada umumnya. Contohnya ada PPV, ada PER, ada PE, ada EV per EBITDA, dan juga ada BVPS. Banyak juga yang lain, nanti kalian bisa research aja gitu. Cuman sekarang aku ngasih gambarannya doang. Nah, berdasarkan dari soal itu, apakah kita balik lagi soalnya. Kenapa nggak semua rasio keuangan harus digunakan ketika melakukan analisis terhadap suatu perusahaan? Sebenarnya kalau dilihat dari soalnya ini tuh agak membingungkan, karena seharusnya kalau kita mau memvaluasi suatu perusahaan, kalau kita dihadapkan sebagai analis dari suatu sekuritas, maka kita harus melihat semua rasio yang ada, baik profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas. Namun, penting untuk kita ketahui karakteristik nih, yang harus kalian garis bawahi atau bold line-nya adalah karakteristik perusahaan sebelum menganalisa menggunakan rasio-rasio di atas. Nih contohnya ya, aku kasih langsung contohnya. Contohnya ini adalah perusahaan, Goto atau misalnya Gojek, Tokopedia nih yang baru-baru aja merger. Kita bisa lihat di financial ratio di, semester pertama di tahun 2022. Kalau misalnya kita asumsiin kita mau pakai rasio profitabilitas deh buat ngukur perusahaan ini, pasti tuh nggak akan bagus dan nggak akan bagus karena kita lihat nih net, net profit-nya di tahun 2022 aja di semester pertama aja dia udah minus 27,3 triliun. Dari sini aja kita udah ngejabarin kalau dia ini bukan sorry, kalau di sini kita bisa ngeliat kalau misalnya Goto ini bukan perusahaan yang profitable. Kalau misalnya dia bukan perusahaan yang profitable, kita tuh nggak bisa pakai rasio profitabilitas untuk kita, eee, ngevaluasi si Goto ini gitu. Karena emang kinerja keuangannya hancur. Nah, kalau misalnya kalian mau ngelihat valuasi suatu perusahaan, kalau misalnya kalian mau nganalisa suatu perusahaan ini, cari dulu karakteristiknya kayak gimana. Apakah perusahaannya ini adalah based on growth, kalau kalian tuh melihatnya tuh perusahaan tuh harus ada 2. Pertama berdasarkan revenue, ataupun kalian bisa ngelihat ini approaching-nya ini berdasarkan growth-nya. Sedangkan Goto ini kan bukan perusahaan yang established dalam artian, oke ini perusahaan yang profitable gitu. Bukan yang tipikal perusahaan itu yang menjalankan suatu bisnisnya berdasarkan, operasionalnya. Atau bukan bisa dibilang ini bukan perusahaan yang profitable. Cuman kalian harus lihat growth-nya mungkin selama 10 tahun ke depan dengan intangible asset yang dipunya apakah perusahaan ini, layak atau enggak gitu. Kalian harus bisa ngelihat growth-nya. Jadi nggak cuman kalian bisa ngelihat dari sekedar profit-nya. Terus juga kalian nggak cuman bisa sekedar lihat dari rasio likuiditasnya. Pasti mungkin kalau kalian telaah lebih lanjut lagi, perusahaan ini akan terlihat sangat jelek gitu di mata investor kalau misalnya kalian approaching-nya berdasarkan rasio keuangan yang di atas. Maka dari itu, harus punya rasio-rasio lain yang kalian bisa ngelihat. Kalau misalnya kayak perusahaan startup tuh, kira-kira rasio apa aja sih yang bisa digunain gitu, gitu loh. Bisa juga kayak total process value, bisa juga pokoknya banyak lah yang bisa kalian kalau misalnya kalian mau evaluasi startup. Jadi bukannya, nggak harus semua rasio keuangan dipakai, cuman berdasarkan karakteristiknya, gitu. Apakah bisa dipakai atau enggak, kalian lihat dari laporan keuangan dan karakteristiknya, kayak gitu loh. Oke, gua rasa pertanyaannya udah dijawab untuk soal nomor 2. Sekarang kita move ke soal nomor 3. Soalnya adalah mengapa laporan arus kas operasi, piutang usaha, dan akrual berkurang merupakan sumber kas operasi atau aktivitas operasi, sertakan dengan contoh laporan keuangan. Oke, kalau misalnya kayak gitu kita bahas tentang CFO atau cash flow from operation. Mendingan kita langsung bahas dari laporan keuangannya aja. Ini aku ngambil laporan keuangan kalau nggak salah dari perusahaan Indofood INDF, di mana kita bisa lihat langsung nih arus kas dari aktivitas operasi. Yang di mana yang tadi dijelaskan di soal bahwa ada dari penerimaan kas dari pelanggan dan juga, ada juga penerimaan kas yang diperoleh dari operasi. Kenapa mereka semua ini masuk ke dalam akun
atau ya akun arus kas dari aktivitas operasi. Pertama, definisi aktivitas operasi atau CFO adalah laporan menunjukkan arus kas masuk dan keluar yang terkait dengan operasional perusahaan pada periode tertentu. Pada umumnya ini adalah, aktivitas operasi ini adalah kayak contoh misalnya Indofood. Dia ini, ngejalanin misalnya contoh ada Bogasari. Nah, Bogasari ini misalnya dia ngejual ke salah satu, kliennya, namun pembayarannya ini nggak dibayar secara tunai, melainkan secara piutang, namun piutangnya ini kurang dari 1 tahun. Yang di mana adalah, kalau misalnya nanti kalian nanti next-nya ini bakal ada perputaran piutang, itu kan merupakan aktivitas operasi, karena kan dia ngejual dari suatu inventory, dia translate into revenue. Makanya itu dia masuk dalam arus kas dari aktivitas operasi. Yang kemudian kas yang diperoleh dari operasi. Sebenarnya kalau misalnya kalian kayak gini, untuk menjawab soal kayak gini, kalian harus bisa baca catatan atau notes yang ada di laporan keuangan atau biasa disingkat tuh CALK. Kira-kira kenapa sih dia masuk ke dalam arus kas dari aktivitas operasi? Itu biasanya dijabarkan mengenai definisi-definisinya dan latar belakang kenapa akun-akun ini semua masuk ke dalam arus kas dari aktivitas operasi. Cuman kalau misalnya balik lagi, contoh kalau misalnya kalian, mmm, kayak contoh di sini ada pembayaran kas kepada, pemasok. Nah, pembayaran kas kepada pemasok ini kan dalam artian ini kan untuk membayarkan operasionalnya dia juga kan. Kepada pemasok dalam rangka artiannya adalah inventory, dia memenuhkan inventory yang kita butuhkan. Itu kan suatu bagian dari operasional. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu, kira-kira akun-akun apa aja sih yang masuk ke CFO ini, ya kalian harus tahu bisnis modelnya kayak gimana. Kira-kira operasionalnya dia tuh ngapain aja sih. Maka kalian juga bakal tahu gitu, kenapa alasannya, akun-akun ini masuk dalam CFO. Cuman pada definisinya kenapa ketiga dari akun-akun tersebut bisa masuk CFO, karena merupakan memang akun-akun tersebut merupakan dari suatu perusahaan yang di mana dijalankan pada satu periode tertentu. Atau contoh misalnya dari awal tahun 2021 sehingga 31 Desember 2021, kayak gitu loh. Kalau misalnya dia contoh, dia beli bahan aset tetap, itu masuknya kan ke investasi ya, karena kan untuk jangka panjang. Jadi, karena memang akun-akun tersebut, habis dalam fiscal year-nya gitu. Jadi seperti itu alasannya kenapa masuk ke definisi aktivitas operasi arus kas dari aktivitas operasi, sorry. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, soal nomor 4, mengapa pernyataan berikut ini, Rp1.000 di tangan Anda hari ini lebih bernilai dari Rp1.000 yang akan diterima? Jelaskan arti pernyataan tersebut. Oke, terkait dengan soal ini, maka kita berbicara mengenai time value of money. Time value of money ini adalah nilai uang sekarang lebih berharga daripada nilai uang di masa yang akan datang. Simpelnya gini aja, kalau misalnya aku cantumin jawabannya di sini, itu nanti kalian gampang banget kan kayak, apa namanya, nanti mungkin kalau ada soal yang sama, kalian cuma hafalin jawabannya. Aku pengen kalian tuh ngertiin dari maksud dari soal ini. Time value of money itu, aku ngasih contoh di sini, contoh di 1995. Uang Rp1.000 di tahun 1995 dan uang Rp1.000 di tahun 2025 itu jelas berbeda. Karena kenapa? Contoh misalnya tahun 1995, ketika kalian punya uang 1.000 atau let's say 10.000 lah. Ketika kalian punya uang 10.000, kalian tuh bisa ngebeliin banyak hal. Kalian mungkin bisa beli baju di saat itu ataupun kalian mungkin bisa investasi. Investasi di suatu saham yang mungkin nilainya pada saat itu tuh hanya Rp500 per lembar. Dan ketika tahun 2022, nilai per lembar sahamnya mungkin sekitar sekarang 30.000. Nah, itu kan kayak berbeda dong. Kalian punya 1.000 sekarang, bisa jadi nanti tahun 2022 itu uang kalian bisa 33.000. Ataupun mungkin kalian punya uang 100.000 sekarang. Kalian bisa nikmatin banyak hal dibanding kalian punya 100.000 di masa yang akan datang. Contoh misalnya kalian punya uang 100.000, kayak sekarang lagi banyak konser. Oh, gue bisa pakai uang gue untuk sesuatu yang lebih berharga. Berharga dalam artian gue bisa beli tiket konser, atau mungkin gue bisa GoFood, gue bisa, beli-beli something, ya intinya gue bisa ngegunain banyak hal di uang 100.000 yang gue punya sekarang. Dibandingkan gue masih ngepredik ketika 100.000 itu gue terima mungkin di bulan depan atau di tahun depan. Jadi berbeda. Nah, terkait dengan time value of money, ada faktor-faktor juga yang mempengaruhi. Contoh misalnya kalian mungkin pernah dengar uang jajan ayah kalian tuh kayak cuman 2.000. Sedangkan kalian mungkin sekarang udah 50.000. Karena 2.000-nya ini kan berbeda pada saat tahun 1995 mungkin dan tahun 2025. Yang di mana ada faktor yang mempengaruhi, pertama inflasi. Inflasi ini kan sangat mempengaruhi banyak hal ya, terutama ini contoh inflasi
Inflasi kan ada 2, ada demand pull inflation sama cost push inflation. Jadi inflasi ini juga mempengaruhi adanya, kenaikan harga di berbagai banyak sektor. Kayak contoh ada BBM, ketika harga BBM naik, maka banyak hal-hal yang berkaitan dengan BBM ini juga akan naik. Sehingga nggak ada lagi tuh arti uang 1.000 nanti di tahun 2030 atau 2031, ataupun mungkin di tahun depan tuh uang 1.000 nggak ada artinya lagi dibandingkan tahun, sekarang. Kemudian suku bunga ini tuh sangat berkaitan dengan adanya resiko nilai tukar. Nah, nilai tukar itu juga sangat berpengaruh terhadap rupiah. Patokannya atau indikator nilai tukar ini berpengaruh atau enggak, kita bisa lihat dari US dollar. Kalau US dollarnya ini apresiasi atau rupiah terdepresiasi, ini pasti akan berpengaruh terhadap nilai tukar kita. Yang ketiga, stabilitas politik. Seperti yang kita tahu, contoh misalnya di tahun 1999. 1999 ini kan politik kita tuh bener-bener kayak lagi carut-marut lah, dan itu juga berpengaruh terhadap nilai tukar. Nilai rupiah sendiri tuh anjlok banget, sehingga utang kita terhadap utang luar negeri tuh meningkat, dan juga rupiah tuh kayak nggak ada harganya. Dan jadinya time value of money tuh kayak, ya itulah yang tadi aku udah jelasin, kayak uang sekarang tuh lebih berharga daripada uang yang akan datang berikut-berikutnya, karena kan lebih real juga. Jadi, untuk soal nomor 4, bisa dijelaskan seperti itu. Mungkin bisa di-next. Nah, soal nomor 5, menghitung biaya utang bank ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan simple interest, discount interest, and add-on interest. Mengapa bank dan perusahaan dalam memberikan pinjaman selalu menggunakan pendekatan add-on? Oke, ada 3 pendekatan emang, simple interest, discount interest, dan add-on. Dan umumnya kayak sebagai pihak, kreditur tuh pengennya tuh kayak ngapain sih, dia tuh lebih pengen yang pasti untungnya lebih besar lah daripada pendekatan yang lain. Add-on ini tuh merupakan, pendekatan yang paling menguntungkan bagi pihak bank atau pihak yang memberikan dana. Kenapa? Karena bunga add-on ini lebih mahal bagi peminjam. Kenapa lebih mahal? Oke, dalam pinjaman add-on interest, bunga dihitung sebagai persentase dari pokok pinjaman setiap tahun dan dikalikan dengan jumlah tahun pembayaran. Setelah jumlah total bunga ditentukan, maka dapat dibagi dengan jumlah total pembayaran ditambahkan ke pokok yang dibayarkan setiap bulan. Jumlah bunga yang ditambahkan setiap pembayaran tetap konstan di seluruh pinjaman. Jadi konklusinya adalah, ketika pinjaman konsumen dibuat dengan metode ini, bunga untuk seluruh jangka waktu pinjaman dihitung pada awal pinjaman dengan persamaan. Oke, langsung masuk ke contoh perhitungannya aja biar kalian ngerti juga. Misalkan, sebuah bank meminjamkan 25 juta dengan suku bunga add-on per tahun sebesar 10% dan harus dibayar kembali selama 4 tahun. Pertama, yang perlu kalian hitung kalau misalnya kalian mau tahu kayak kira-kira kenapa sih bank lebih suka pakai ini, kalian tuh harus tahu, jumlah pokok pembayarannya. Nah, jumlah pokok pembayaran setiap bulan itu didasari dari total bunga per bulannya ditambah dengan jumlah pokok pinjaman. Untuk total bunga, persamaannya adalah total bunga sama dengan pokok pinjaman dikali suku bunga tahunan dikali jumlah tahun pembayaran. Dengan pokok pinjaman 25 juta dan suku bunga 10%, serta dikalikan dengan 4, 4 ini kan jumlah tahun pembayaran ya. Maka bunga setiap bulan adalah 10 juta. Dan 10 juta ini kan tadi kan 4 tahun ya, dibagi lagi sama 48 bulan. Karena kan satuannya ini kan, bulan ya, kalau misalnya kita mau ngitung bunga setiap bulan ya berarti dibagi tahun ditranslate jadi bulan. Jadi dikali 12, 48 bulan, maka bunga setiap bulan yang harus dibayarkan itu adalah Rp208.333. Kemudian kita harus hitung juga kan jumlah pokok pinjamannya. Jumlah pokok pinjaman ini didapatkan dari total pinjaman dibagi dengan jangka waktu. Jumlah pokok pinjaman 25 juta dibagi dengan jangka waktu 48 bulan, maka menghasilkan jumlah pokok pinjaman Rp520.833. Jadi kreditur harus membayar jumlah pokok pinjaman yaitu Rp520.833 ditambah dengan Rp208.333, di mana total pokok pinjaman per bulan yang harus dibayarkan adalah Rp729.166. Kan bisa dilihat ini kayak, besar banget gitu, antara bunganya itu juga cukup besar dan juga, pokok pinjamannya yang juga memang udah besar. Jadi kenapa bank ini suka menggunakan add-on, karena bunganya ini dikali dengan pokok pinjaman tiap bulannya, maka menghasilkan nilai bunga setiap bulannya yang besar. Berbeda kalau misalnya kalian pakai simple interest. Kalau simple interest ini kan, bunganya ini kan normal ya pada umumnya kayak penggunaan bunga. Kemudian kalau misalnya diskon interest, misalnya kita contoh pinjam 100 juta, bunganya ini sekitar 10%. Nah, yang kita dapatkan itu ketika kita minjem 100 juta itu nggak 100 juta, melainkan 90 juta. Dan 10 jutanya ini dianggapnya itu adalah pembayaran bunganya.
Jadi kalau misalnya diskon interest tuh, mmm, nggak ini juga, nggak terlalu, apa namanya, eee, menguntungkan bagi bank lah. Yang lebih menguntungkan bagi bank ini ya add-on gitu, karena bunganya ini menyesuaikan dengan, pokok pinjaman setiap bulannya gitu. Dan kalau misalnya add-on ini biasanya ditemukan tuh kalau misalnya kalian mau, kredit mobil dan subprime. Subprime itu kayak apa ya, beli rumah, ini kredit-kredit rumah, biasanya biasanya tuh, pendekatan yang dengan itu adalah add-on gitu, gitu loh. Oke, next soal nomor 6. Soalnya ini adalah gunakan persamaan DuPont untuk menunjukkan bagaimana kebijakan modal kerja mempengaruhi ROE yang diharapkan, serta berikan contoh konkretnya. Oke, ini berarti soal yang menggambarkan, modal kerja ya, TM modal kerja mungkin kalian bisa cek lagi nanti di PowerPoint-nya. Kayak modal kerja ini intinya seberapa ngaruh sih sama ROE yang diharapkan? Oke, pertama kita harus tahu dulu nih persamaan dari DuPont. Kalau misalnya pada umumnya cari ROE itu gampang. Nah, kalau misalnya ROE itu kan cuman return dibagi sama equity kan. Sedangkan kalau misalnya pakai DuPont, persamaannya adalah ROE sama dengan return on investment dibagi 1 min-dep ratio. Sorry. Oke, sekarang kita bahas dulu, modal kerja. Modal kerja ini kan bahasa, bisa Inggrisnya lah ya, bahasa akuntansinya itu kan working capital ya. Working capital atau net working capital ini adalah, mmm, didapatkan dari current asset, aset lancar, total aset lancar dikurangi dengan total, current liabilities atau, apa namanya, hutang hutang lancar. Hutang jangka pendek lah namanya, sorry. Di mana faktor yang mempengaruhi modal kerja itu adalah 2 tersebut, current asset dan current liabilities. Kemudian kita bahas current asset pertama dulu. Current asset itu ada apa aja sih akunnya kira-kira? Mmm, Aset lancar itu ada 3 umumnya atau intinya lah kalau misalnya bisa dibilang. Ada kas, ada piutang, ada persediaan. Kira-kira kenapa sih kayak tiga-tiga ini tuh mempengaruhi ROE yang diharapkan? Kenapa ya? Karena pertama, kas. Kas ini adalah, bisa dibilang adalah, pendanaan, dana yang dipakai perusahaan nih, atau modal yang dipakai pada umumnya perusahaan ini kan menggunakan kas sebagai modal operasional pada tahun berjalannya. Nah, kalau misalnya kita bahas, working capital, maka yang harus kita bahas juga itu adalah, turnover atau rasio-rasio yang udah tadi aku jelasin sebelumnya, rasio aktivitas. Mmm, Kemudian yang kita mau bahas di sini adalah terkait dengan current asset dulu pertama. Yang pertama ini adalah, kas. Oke, sorry. Kalau misalnya kas itu bisa dijelasinnya mungkin, gampangnya kayak gini ya, kas dengan tingkat perputaran yang tinggi itu diperlukan, baik untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari maupun untuk meningkatkan investasi baru. Dan kas dalam perusahaan ini diharapkan cukup jumlahnya, nggak kelebihan dan juga nggak kekurangan. Kenapa nggak boleh kelebihan? Karena ketika suatu kas kelebihan, maka akan meningkatkan, modal, working capital atau modal kerja juga yang tinggi. Sedangkan modal kerja yang tinggi, jika tidak diikuti dengan perputaran yang baik, itu juga akan menimbulkan, rasio yang jelek bagi suatu perusahaan. Dan menurut investor, perputaran modal kerja yang bagus tuh perputaran modal kerja yang cepat gitu, di mana nggak ada sisa dan perputaran modal kerja itu selalu diputar, baik persediaan maupun juga kas. Nah, kas dalam perusahaan diharapkan cukup jumlahnya, nggak kelebihan dan keuntungan. Kemudian yang kita lanjutin selanjutnya adalah, piutang. Piutang dan tingkat perputaran piutang itu harus dilakukan dengan manajemen yang baik, sehingga pengumpulan piutang dapat tertagih sesuai dengan waktunya. Karena kalau misalnya kita bahas piutang, kita juga harus bahas perputaran piutang. Kayak seberapa seberapa atau misalnya kan nanti dapat, cari coba nanti receivable days, kayak kita gimana cara kita ngubah suatu piutang jadi benar-benar revenue gitu. Kalau misalnya, perusahaan dapat meningkatkan dari pengumpulan piutang, serta keuntungan yang diterima dari penjualan kredit tersebut, maka akan lebih baik bagi perusahaan tersebut terhadap modal kerjanya. Kemudian, komponen yang selanjutnya ini adalah, persediaan dan tingkat perputarannya. Dalam suatu perusahaan, persediaan ini tuh sangat penting gitu. Contoh misalnya persediaan pada perusahaan bahan makanan lah.
ini kan harus tetap ada ya persediaannya untuk nanti persediaan ini di-generate jadi revenue. Kalau misalnya persediaannya sedikit atau persediaannya kelebihan itu juga nggak bagus. Kalau dikit kita nggak bisa produksi, kalau misalnya banyak kita nggak bisa, kalau banyak nanti kita butuh biaya pemeliharaan yang besar dan juga kita butuh adalah biaya-biaya yang lain. Sedangkan yang bagus adalah yang pas. Makanya dari itu, suatu perusahaan itu harus baguslah dalam mem-forecast kira-kira kita tuh nyetok tuh berapa kali sih dalam seminggu atau berapa kali dalam per bulan. Nah, itu tergantung dengan kebijakan, eee, manajemen di perusahaan tersebut. Kemudian kalau misalnya current liabilities ini yang mempengaruhi, eee, modal kerja itu adalah hutang. Karena berdasarkan dari rumusnya sendiri kan, current asset dikurangin yang bagus itu adalah, modal kerjanya itu yang efisien. Yang efisien dari tadi udah saya jelaskan juga, yang nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kurang. Dari skema DuPont itu juga diketahui bahwa modal kerja berpengaruh terhadap ROE melalui pembagian ROI dengan debt ratio dikurangi satu. Nih, dengan persamaan rumus ini. Dengan menambahnya aktiva lancar sampai pada tingkat tertentu, maka diharapkan modal kerja itu meningkat. Sedang debt ratio dipengaruhi besarnya hutang lancar. Dengan adanya modal kerja, diharapkan penjualan meningkat sehingga keuntungan juga meningkat. Meningkatnya keuntungan menyebabkan ROE meningkat pula. Gitu. Jadi pinter-pinternya nih si manajemen gimana caranya perputaran dari setiap aset yang dipunya, aset lancar yang dipunya bisa nge-generate jadi revenue. Ketika dia bisa nge-generate revenue dengan baik, ketika dia bisa, mengolah aset lancarnya ini menjadi suatu pendapatan, maka ketika pendapatan naik, maka ROE itu juga akan meningkat. Jadi harapannya manajemen perusahaan itu bisa mengelola aset lancar dengan baik, serta dapat mengelola tingkat hutang semaksimal mungkin, gitu loh. Oke, bisa dilanjut berarti ya. Soal nomor 7, mengapa semakin lama siklus konversi kas, semakin besar modal kerja yang dibutuhkan? Untuk materinya ini masih sama terkait modal kerja. Siklus konversi kas itu biasa disingkat juga, triple C ya, Cash Conversion Cycle, di mana secara definisi adalah ukuran waktu yang dimiliki perusahaan atas lamanya diinvestasikan dalam modal kerja. Dikatakan, sisi yang semakin lama, maka semakin besar modal kerja dikarenakan meningkatnya biaya produksi dan biaya pemeliharaan. Oke, tadi aku udah jelasin di soal sebelumnya, di mana, ketika perputarannya itu semakin panjang, contoh misalnya kita bahas persediaan. Misalnya aku punya suatu pabrik, pabrik aku ini biasanya ini bisa ngeolah inventory atau inventory turnover-nya ini sekitar 30 hari. Kemudian ketika misalnya nggak sesuai dengan target, ketika ketika inventory turnover-nya ini nggak sesuai dengan, target yang di mana 30 hari, di mana 35 hari, di mana lebih panjang 5 hari, maka ada biaya yang timbul, yang di mana biaya timbul ini adalah biaya pemeliharaan. Mau nggak mau aku harus melihara, inventory yang aku punya ini, karena aku nggak bisa generate inventory ini jadi revenue. Aku nggak bisa ngejual inventory ini jadi suatu penjualan. Makanya itu, ada namanya biaya pemeliharaan. Kemudian meningkatnya biaya produksi. Nah, biaya produksi ini, dikarenakan itu dia, aset lancar yang dipunya atau turnover dari aset lancar ini nggak berjalan dengan baik. Makanya timbullah biaya produksi yang di mana seharusnya perusahaan ini bisa memproduksi hanya hanya 25 hari itu bisa memproduksi 100 buah, karena inventory-nya ini semakin panjang, masih punya banyak stok, dia itu, mmm dia kan mesin harus tetap nyala ya, nggak mungkin dong mesin nggak dipakai di pabrik. Dia hanya bisa ngeproduksi hanya 1.000 piece, yang di mana dia biasanya ngeproduksi 2.000 piece. Karena emang inventory yang masih ada, di mana manajemen juga harus nge-push, pendanaannya atau modalnya, karena emang inventory masih ada. Jadi nggak usahlah kita ngambil inventory baru, kita nggak usah beli inventory baru, karena masih ada inventory yang lama. Karena kita kan di sisi lain biaya produksi meningkat karena kuantitas produksi yang menurun, hasil kuantitas produksi yang menurun. Di sisi lain kita juga nggak bisa nge-generate itu, inventory yang kita punya jadi suatu pendapatan yang, nanti bisa masuk sebagai net income kita, gitu loh. Jadi baik lagi kalau misalnya kita bahas modal kerja, maka yang harus kita bahas itu pertama kali dan harus kita ngertiin itu adalah conversion atau turnover-nya. Seberapa kita bisa nge-generate aset lancar, mau kas, mau piutang, mau inventory, jadi suatu yang dapat, meningkatkan nilai perusahaan gitu. Gitu loh teman-teman semua.
Oke, mungkin kita bisa lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8 soalnya adalah mengapa analisis rata-rata tertimbang biaya modal atau weighted average cost of capital atau bisa disebut disingkat tuh WACC sangat penting bagi perusahaan terutama bagi manajemen perusahaan. Berikan contoh konkret bagi manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan investasi. Oke, WACC. WACC itu secara definition-nya adalah rasio keuangan yang menghitung biaya pendanaan perusahaan untuk memperoleh aset dengan membandingkan struktur utang dan juga ekuitas bisnis. Oke, jadi kalau misalnya kalian mau ngitung WACC, intinya adalah kalian tuh mau cari output tentang cost of debt, percentage of cost of debt, dan juga percentage dari cost of equity. Gunanya buat apa sih? Kita tuh mau cari nih persentase kira-kira penggunaan pendanaan melalui hutang dan dari equity itu berapa persen sih? Nah, ketika kita udah tahu kira-kira percentage-nya berapa dari masing-masing cost ini, dari cost of debt dan juga cost of equity, maka selanjutnya itu kita bisa tahu proportion dari debt sama equity-nya gitu. Yang di mana faktor tersebut menjadi faktor pengambilan keputusan dari manajemen terhadap ketika misalnya, oke, perusahaan A misalnya mau expand nih, mau expansion di daerah Surabaya misalnya, ataupun dia mau beli alat-alat baru. Kira-kira better kita ngelakuin merger dengan perusahaan di Surabaya atau misalnya kita, mmm, nge-build sendiri perusahaan kita, nge-expand sendiri dengan modal yang kita punya, tapi modalnya pakai apa ya? Mau pakai kita ngutang atau kita mau pakai modal yang kita punya nih, atau ekuitas yang kita punya. Nah, itu bisa dihitung ketika perusahaan itu udah ngitung WACC-nya. Nah, jadi fungsi WACC itu pertama untuk evaluasi penggunaan pendanaan terkait pembelian aset atau ekspansi bisnis. Yang kedua adalah menyimbangkan harga saham. Kenapa kayak gini? WACC ini pada umumnya adalah untuk sebagai ini ya. Kalau misalnya analisis saham tuh biasanya menggunakan WACC ini untuk penghitungan discounted cash flow. Yang mana discounted cash flow ini membutuhkan penting adanya WACC sebagai discount rate untuk mempresent value-kan free cash flow di tahun N untuk ditarik di tahun yang kita hitung gitu. Jadi kita bisa ngitung tuh harga saham melalui DCF dan juga ada peran penting WACC di situ sebagai discount rate free cash flow-nya. Kemudian nilai potensi baik atau buruk yang tadi aku udah jelaskan tadi terkait dengan keputusan pendanaan gitu loh. Kalau misalnya kita mau merger, kira-kira perusahaan misalnya kita mau valuasi nih perusahaan ini, ah ternyata lebih banyak ngutangnya nih daripada ekuitasnya. Kayak ngapain juga, yang ada kita ngeakuisisi dia atau kita merger sama dia cuman buat bayar utangnya doang. Jadi kan kurang bagus juga, walaupun utang tuh nggak sepenuhnya jelek juga gitu. Cuman utang tuh kesannya buruk gitu dibagi investor. Nah jadinya penting untuk nilai WACC. Untuk contoh konkretnya, gini, kalau misalnya WACC itu adalah full of assumption, adalah kalian tuh bisa ngasumsiin menurut kalian sendiri ya, kalau misalnya manajemen perusahaan pasti kan dia punya intuisi yang bagus, based on historical dan juga based on financial modeling gitu. Kira-kira contoh nih ya, kalau misalnya di contoh yang aku pakai, target struktur modal perusahaan itu adalah 30% hutang, 10% saham preferen, dan 60 modal sendiri, yang seluruhnya berasal dari laba ditahan. Nah, asumsinya 70% dari ekuitas lah. Biaya hutang itu adalah 12% atau cost of debt ini 12%, biaya saham preferen 12,6%, dan biaya laba ditahan 16,5%. Pajak diketahui sebesar 40%. Nah, kalau misalnya kita mau ngitung ECC, itu tuh kalau misalnya kita sebagai manajemen perusahaan itu terserah asumsi kita. Kalau misalnya emang target kita 20% hutang, ya maka sisa dari persentasenya itu mengikuti. Apakah berarti ekuitas kan sisanya. Atau misalnya, mmm, gue pengen tingkat WACC gue tuh berada di level 15%. Nah, ini adalah pinter-pinternya dari manajemen perusahaan. Kalau misalnya WACC-nya pengen 15%, kira-kira berapa persen dari hutang atau berapa persen dari ekuitas tuh kayak gimana yang efektif ya, yang efisien gitu. Yang paling efisien dan paling efektif tuh gimana ngasumsiinnya. Dengan pajak segini, kira-kira kayak gimana yang enak. Nah, kayak gitu. Jadi ini balik lagi tergantung asumsi kalian mau kayak gimana. Jadi pasti semua orang beda-beda lah penilaiannya terhadap WACC gitu. Mungkin ada juga WACC-nya 9%, kenapa 9%, kenapa juga 10%, itu tergantung kondisi
dari perusahaannya sendiri kayak gimana, based on historical dan juga assumption dari, mmm, manajemen perusahaannya sendiri. Mungkin untuk WCC ngejelasinnya kayak gitu sih. Oke, next. Oke, kebetulan untuk soalnya ini hanya 8 soal, tapi untuk kalian, aku rasa ini kan kalau misalnya manajemen ini kan, manajemen keuangan kebetulan untuk scoring-nya atau pembuatan skornya kan berbeda ya, ada yang 10%, ada yang 15%. Jadi diutamain dulu aja, yang 15% karena emang makan waktu cukup banyak gitu. Apalagi untuk di soal kali ini kalian harus membuat semua kayak contoh konkretnya gitu. Jadi saran aku maksimalin waktunya baik-baik dan juga, persiapin kira-kira soal apa aja yang menurut kalian tuh susah sih. Kalau menurut aku di sini yang aku consider-in adalah, eee eee, modal kerja, ini yang menurut aku yang emang kalian harus take note baik-baik sih, untuk ketika nanti UTS secara offline. Karena kan berbeda juga online sama offline. Jadi, menurut aku fokusnya adalah di modal kerja gitu. Ketika kalian bisa nguasain modal kerja, maka ke belakangnya itu, sisanya ini menurut aku nggak terlalu susah dibandingkan modal kerja, gitu. Jadi, kurang lebihnya mohon maaf, kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, aku cantumin link, IG aku, akun IG aku, kalian bisa tanya aja terkait dengan baik manajemen keuangan ataupun yang berkaitan dengan keuangan. Bisa langsung tanya aja di DM Instagram aku ataupun ada kira-kira kalian tuh nggak ngerti dengan apa yang aku omongin di sini, kalian bisa nanya langsung melalui, Instagram yang aku yang aku taruh nanti di, description. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.